Kita balik lagi di generasi mecin, masih dari Bakmi Topia Senopati. Saya lagi keberatan pemirsa, makan mie-nya enak banget. Enak ya? Bang Rahmat, Bang Ewi, Ahmad, Kang Yayat. Kita lanjut lagi diskusinya nih. Kalau dari sisi teknis, apalagi yang perlu dikelola sebenarnya Kang Yayat? Karena sebenarnya kemarin yang jadi korban itu bukan cuma perumahan, tapi yang cukup bikin sulit tuh karena Bandara Halim juga kena, betul, ya kan, betul. jalan tol juga kena, ya. Itu kan akses-akses kayak gitu. Sebenarnya apa yang perlu dibenahi ke depannya berarti? Nah ini begini, pendekatan kita selama ini pendekatan struktural namanya. Ya. Dalam penanganan banjir itu kan struktur dan non struktur. Struktur itu tadi bangun waduk, normalisasi, buat tanggul, buat kolam retensi. Jadi lebih banyak pada aspek fisik. Aspek kulturnya atau non strukturnya itu kurang disentuh. Contohnya tadi misalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kalau di Bogor tuh ada gerakan dari komunitas difasilitasi oleh sebuah media, gerakan 1 juta lubang biopori. Itu dilakukan di sekolah, di kantor, di kecamatan, di lingkungan permukiman. Itu 1 juta lubang biopori tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada gerakan kesadaran dibangun. Kedua misalnya, perlu nggak kita membangun budaya misalnya kalau model di Bayuwangi itu sedekah oksigen. Apa itu? Menanam pohon. Jadi ada gerakan untuk menanam pohon sebagai bagian kesadaran masyarakat. Jadi sentuhan pada gerakan non struktur ini kurang maksimal. Bahkan cek lagi lah di masing-masing APBD daerah. Kadang karena apa? Sulit diukur keberhasilannya katanya untuk membangun ini, dan mungkin angkanya kecil kali ya dibandingkan dengan proyek-proyek fisik gitu. Nah, ini ya Bang. Untungnya. Iya, bukan untungnya ya. Jadi secara langsung tadi Kang Yayat tuh sebenarnya mengatakan di Bogor itu masyarakatnya ini dengan kesadaran melakukan gerakan, berarti warga Jakarta nggak sadar gitu. Sadar. Dan pertanyaannya sejauh mana kontribusi kita untuk Jakarta? Saya juga diskusi dengan Pak Anies dan Pak Wali Kota Jakarta Selatan bagaimana dia mengusung dengan tagline itu adalah kolaborasi. Bagaimana antara eksekutif, legislatif maupun dengan warga banyak dong bareng-bareng. Tapi emang it takes time untuk membangun kesadaran dengan diri sendiri ya. Itu sebenarnya kalau Nasdem bilang itu restorasi. Bagaimana itu muncul dengan dari diri kita baru melihat ini ada yang nggak beres di sini. Kita tidak mau buang sampah sembarangan karena besok kalau misalnya kita buang hari ini, besok kita akan kembali kepada kita banjir pada Jakarta. Tetapi yang kita mau berhenti berbicara gitu, kita bicara hari ini tentang manajemen. Manajemen pengelolaan suatu bencana. Apa yang kurang di sini? Apa yang tidak pas? Dan yang paling penting adalah manajemen. Bagaimana ketika itu sudah berdampak? Karena adanya korban jiwa itu, apa yang salah loh? Bukan ketika dia banjir datang, tapi ketika itu menjadi genangan, listrik tuh harus SOP harus mati. Kenapa baru pada saat banjir datang dan sudah tergenang itu baru ada perintah, ayo matikan listrik? Akhirnya tunggu orang kesetrum dulu meninggal dunia. Ini nggak boleh terjadi. Ini yang saya marah, saya geram. Tapi saya bilang, oke, saya tidak mau memprovokasi di sini hari ini. Ayo, stop provokasi. Hari ini saatnya kita bekerja, bergerak buat warga dulu. Ketika ini udah selesai, baru kita evaluasi. Betul. Nah, alhamdulillah pada hari ini banjir sudah mulai surut. Sudah mulai surut. Berarti sekarang kita evaluasi. Karena ini akan sampai bulan Maret. Betul. Tahapan-tahapan banjir ini akan terjadi terus. Kalau misalnya kita tidak benar-benar serius menangani ini. Dan ini mohon maaf ya, ini belum sampai puncak, baru awal. Betul lagi. Kalau sampai puncaknya bagaimana kalau peristiwa itu terulang lagi pada berarti kalau ngomongin, nah untuk daerah-daerah yang kan memang sebenarnya udah ada daerah yang langganan banjir nih, kayak di pinggir-pinggir sungai sebenarnya. Ini sebenarnya tindakan dari pemerintah tuh harus seperti apa ya? Memang penggusuran itu menjadi hal yang normal atau gimana sebenarnya? Soal normalisasi itu sebenarnya. Jadi begini, menariknya begini. Ada titik lokasi yang sulit diapa-apain lagi. Dia akan terus-menerus jadi langganan banjir. Contohnya di Cipinang Melayu. Atau Ciledug lah. Ciledug. Tapi Ciledug bukan DKI ya, bukan Jakarta ya. Sebagian Ciledug DKI. Ya, maksud saya begini. Kalau kita membiarkan masyarakat terus-menerus di situ, artinya kita membiarkan mereka dalam penderitaan. Dalam kemiskinan, dalam konteks investasi mereka akan terus tergerus setiap tahunnya. Dan ada potensi ancaman keselamatan. Artinya pembiaran itu jangan terus-menerus terjadi. Nah, kalau ditanya mengapa tinggal di situ, mereka mengatakan tidak punya pilihan. Karena masalah pilihan berarti? Iya, bukan pilihannya, keterpaksaan. Harga tanah mahal, rumah mahal,
dan masyarakat memang keterbatasan secara ekonomi. Oke. Orang tinggal di bantaran sungai karena tidak punya pilihan karena struktur ekonomi dan sosial mereka membuat mereka akhirnya tinggal di situ. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita adalah apakah pemerintah membiarkan atau pemerintah mengambil alih persoalannya. Misalnya contoh, Cipinang Melayu bisa nggak berani melakukan relokasi ke tempat yang lebih baik? Bekas lokasi mereka dijadikan kolam retensi, kawasan penghijauan. Nah, tindakan-tindakan cerdas itu yang ditunggu. Tapi itu butuh nyali dan keberanian. Karena persoalan utama ini yang biasanya untuk normalisasi maupun naturalisasi itu pasti berhadapan dengan persoalan pembebasan tanah. Menambah ruang terbuka hijau itu harus membeli tanah. Jadi itu persoalannya keberanian memanfaatkan anggaran, keberanian mengambil tindakan, keberanian melakukan dialog, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Nah, ini Bang Rahmat nih, sebenarnya ada janji kampanye untuk tidak ada penggusuran, tidak ada pembebasan lahan. Gini, Gimana tuh Bang Rahmat? normalisasi kan ujungnya penggusuran ya Kang Yayat ya. Ya. Oh, enggak selamanya penggusuran, Ya, Bang. lebih Istilahnya banyak jangan di Jakarta menggunakan begitu. jangan menggunakan istilah penggusuran, tidak kurang pas lah. Ada penggeseran, mungkin istilah penggeseran sempat ada tuh. Ya kalau saya maunya penggusuran kan boleh. Boleh, Kan itu hak SOP Abang. nih. Iya. Oke. Jadi gini, Anies tuh di dalam kampanyenya kalau bisa tidak ada penggusuran. Ya. Penggusuran maksudnya yang dulu sering dilakukan oleh gubernur terdahulu. Karena Kalau dia menurut Anies, Maksudnya tindakannya sama, Gubernur cuman dahulu. caranya beda gitu. Iya, nggak, karena normalisasi pasti penggusuran. Dia nggak mau normalisasi. Oleh karena itu dia sering diskusi dengan Menteri PUPR. Bagusnya gimana kalau naturalisasi saja, gitu loh. Kayak pemain bola ya Bang ya? Iya. Bagaimana kita manfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar pinggiran sungai gitu. Tidak main gusur yang akhirnya mengakibatkan menyakiti hati rakyat. Sedangkan tagline kita kan bahagia warganya. Maju kotanya, bahagia warganya. Jadi kalau digusur kan nggak bahagia. Ini bertolak belakang dari visi itu. Oke. Yang paling penting adalah sekarang, ini menurut saya nih, benar kata Wibi. Ini DPRD muda nih, dia harus kerja keras. Ini pembelajaran, evaluasi. Semenjak saya kecil, setiap tahun ada terus. Belajar, evaluasi. Tapi saya kasih saran, ini air lebih banyak dari hulu. Benahi hulunya. Nggak bisa hanya kompromi terus. Jangan menyalahkan hulu terus. Ada 3 faktor. Lokal pun sangat mempengaruhi. Jadi ini belum selesai kan? Oke. Kita selesai dulu, Ini Kang. air, Selesai. nyatanya air ini dibawa dari kali. Oke. Bukan dari mana-mana, dari kali. Curah hujan tinggi, curah hujan di sana lebih tinggi di Bogor tuh. Turun ke sini. Oleh karena itu, dam pengendali atau waduk-waduk di sekitaran Katulampa di daerah Bogor ini harus diperbanyak. Ini nggak cukup, hanya wali kota dan bupati Bogor nggak cukup. Pemerintah pusat harus turun tangan. Bukan hanya turun datang ke sana dengan anggarannya dan konkret. Jangan lagi kalau seandainya ini berhasil, wah ini yang enak Anies, jangan. Nggak, jangan ada pikiran begitu. Nah, oleh karena itu evaluasi, duduk bareng, saya yakin masalah ini makin lama makin teratasi. Yang kedua, ujian ini sudah terjadi. Saya sarankan kepada Gubernur Anies, semua DPRD untuk prihatin dengan kondisi ini, apalagi ada korban. Perlu minta maaf nggak, Bang? Perlu minta maaf. Dua-duanya. Bagai ini mewakili DPRD untuk minta maaf sama saya sebagai masyarakat. Anies harus bisa memberikan keterangan kepada masyarakat kenapa ini terjadi, kenapa ini seperti ini secara teknis ke pemerintahan. Kalau biar rakyat tuh tidak berburuk sangka, biar tidak ada hoak yang aneh-aneh. Ya. Setelah itu, nyok, kita duduk bareng, kita bangun sama-sama. Saya yakin kalau banjir ini dikelola dengan baik, dengan tingkat kejelasan yang tinggi, saya yakin banjir ini akan membawa manfaat buat masyarakat kita, masyarakat Jakarta. Oke. Contoh di Polendam, bagaimana banjir itu bisa dikelola, bisa jadi destinasi wisata, bukan jadi korban. Saya yakin suatu saat setelah Jakarta, ibu kota negara, pindah ke Kalimantan, banjir di Jakarta akan menjadi destinasi wisata. Karena orang-orangnya udah pada pergi yang lain. Tinggal kita yang orang Betawi yang akan Oke. kelola. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Kayaknya kita harus ngomongin langkah solusi nih Kang Yayat ya. Tadi sendiri penyebab banjir ada 3 faktor. Kita mulai dari mana? Termasuk juga apa yang akan dilakukan sama DPRD, ngomongin soal pansus. Sebenarnya apa sih yang mau diobrolin spesifiknya? Kita bakal bahas di segmen terakhir. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Generasi Mecin.